Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang manajemen sumber daya manusia internasional dengan anggota Nurbaitur Rahmah, Tri Sulistiorini, Nasyatul Islamiyah, Suci Khairunisa, Nurlaila Sutiana, Herina Eka Wintasari. Selamat menyaksikan. Manajemen SDM internasional banyak digunakan oleh perusahaan multinasional atau perusahaan yang hendak mengembangkan usahanya ke dunia internasional. Istilah manajemen SDM internasional merujuk kepada implementasi aspek-aspek manajemen. Dalam ruang lingkup manajemen, di era modern seperti ini, sekarang sudah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya secara lebih global. Proses produksi, distribusi, penjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis diupayakan sedemikian rupa agar bisa terus bersaing di tengah era bisnis global modern. Perkembangan global secara langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh terhadap organisasi dan manusia di dalamnya. Perusahaan yang semakin variatif akan menumbuhkan manajemen sumber daya manusia yang semakin kompleks. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di negara yang berbeda-beda, oleh karena itu, perusahaan akan mulai menerapkan manajemen sumber daya manusia internasional (SDMI) untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik di mana perusahaan akan beroperasi. Di mana pengelolaan sumber daya manusia secara global memerlukan penanganan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan manajemen sumber daya manusia secara domestik. Manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDI adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan dalam organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia. Tidak hanya manajemen sumber daya manusia mancanegara, namun bila sampai lintas negara. Maka dari itu, MSDM internasional merupakan proses pemberdayaan untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif dan pengadaan tenaga kerja luar negeri dan dalam negeri, alokasi dan pemanfaatan SDM yang ada pada suatu negara. Perbedaan manajemen sumber daya manusia internasional dan manajemen sumber daya manusia domestik. Yang pertama, proses rekrutmen dalam manajemen sumber daya manusia domestik dalam mencari staf berasal dari pasar tenaga kerja lokal atau nasional untuk mengisi lowongan atau meningkatkan pelengkap staf. Dalam proses rekrutmen akan menggabungkan proses seleksi dan induksi atau sosialisasi. Yang kedua, proses rekrutmen manajemen sumber daya manusia internasional dengan melalui proses memperoleh pemahaman tentang kualifikasi pendidikan dan juga melewati tahap pelatihan di negara tuan rumah. Dan juga dengan berbagai macam pendekatan internasional untuk rekrutmen dan seleksi. Yang tiga, pelatihan dan pengembangan manajemen sumber daya manusia domestik bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi dasar organisasi, baik melalui inisiatif pelatihan in-house atau melalui staf pendukung dengan cara melalui menghadiri atau menghadirkan lembaga pendidikan atau pengembangan profesional. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan manajemen sumber daya manusia internasional dilakukan jika sebuah perusahaan berdiri pada batas-batas internasional yang nantinya akan memperoleh kesadaran dalam pendekatan kelembagaan yang beragam untuk pelatihan dan pengembangan berkaitan ke dalam sistem nasional yang bersangkutan. Jika dipersiapkan manajer nasional untuk penugasan di luar negeri, maka serangkaian kebutuhan pelatihan khusus bisa muncul terkait dengan kompetensi dalam kerja dan komunikasi antar budaya wilayah yang akan ditempati. Yang kelima, ada proses pengujian dalam manajemen sumber daya manusia domestik dilakukan dengan mempertimbangkan tarif pasar tenaga kerja. Yang kelima, ada proses penggajian dalam manajemen sumber daya manusia internasional dilakukan dengan terlebih dahulu memahami berbagai struktur dan filosofi gaji nasional di lingkungan nasional tuan rumah. Jadi lebih banyak aktivitas untuk beroperasi di suatu lingkungan pada manajemen sumber daya manusia internasional dibanding aktivitas di lingkungan domestik, antara lain perpajakan internasional, relokasi dan orientasi internasional. Untuk manajemen sumber daya manusia internasional perlu juga membangun hubungan dengan pemerintah tuan rumah, sedangkan manajemen sumber daya manusia domestik hanya fokus ke lingkungan domestik saja.
Lalu para manajer dalam manajemen sumber daya manusia internasional harus mengembangkan bidang keahlian pengetahuan dalam beberapa budaya asing. Dalam manajemen sumber daya manusia domestik, keterlibatan kehidupan pribadi karyawan lebih banyak dan minim keterlibatan kehidupan keluarga. Dalam manajemen sumber daya manusia internasional harus banyak terlibat dalam menyediakan dukungan tentang kehidupan pribadi karyawan, misalnya menyertakan dokumen pernikahan. Jenis-jenis SDM dan organisasi internasional. Jenis-jenis SDM yaitu yang pertama ada ekspatriat, yaitu karyawan yang bekerja dalam perusahaan atau yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana kegiatan perusahaan itu ditempatkan. Tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga dari negara di mana kantor pusat perusahaan itu ditempatkan. Yang kedua ada warga dari tuan rumah, yaitu karyawan yang bekerja untuk perusahaan yang merupakan seorang warga dari negara di mana kegiatan perusahaan itu ditempatkan. Tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Tujuannya karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat satu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah kegiatan operasional luar negara. Yang ketiga ada warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah perusahaan yang berkantor pusat negara ketiga. Jenis-jenis organisasi internasional yaitu yang pertama beroperasi di seluruh dunia impor dan ekspor, menjual dan membeli barang dan jasa dengan organisasi di negara-negara. Yang kedua, perusahaan multinasional, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit operasi yang berlokasi di negara-negara asing. Yang ketiga, operasional global, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit perusahaan di beberapa negara yang digabungkan menjadi satu. Faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia internasional yaitu yang pertama, kestabilan politik dan hukum suatu negara. Sifat dan stabilitas sistem politik berbeda antara satu negara dengan yang lain. Yang kedua, ada sistem ekonomi. Faktor ekonomi berhubungan dengan persoalan politik, hukum, dan budaya, serta negara yang memiliki sistem ekonomi yang berbeda. Lalu yang ketiga, ada faktor budaya antar negara. Seorang peneliti asal Belanda, Hofstede, mengadakan penelitian terhadap 100.000 karyawan IBM di 53 negara dan mendefinisikan 5 dimensi yang menyebutkan dan membandingkan budaya, yaitu yang pertama, ada jarak kekuasaan. Ketika jarak kekuasaan meningkat, maka ada perbedaan status dan wewenang di antara para atasan dan bawahan. Yang kedua, ada individualisme. Dalam dimensi ini, di beberapa negara cenderung berorientasi pada kelompok, sedangkan di negara lain lebih individualitas. Lalu yang ketiga, ada menkulintas, yaitu ada ketegasan, orientasi kerja, kesuksesan, daya saing. Femintas, ada kualitas hidup, hubungan pribadi yang akrab. Lalu yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Dimensi ini berkaitan dengan situasi yang terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur. Lalu yang terakhir, ada orientasi jangka panjang. Dimensi ini merujuk pada nilai-nilai yang dimiliki oleh orang yang menekankan masa depan. Penempatan memilih SDM ada 4. Yang pertama ada etnosentris, yaitu penempatan posisi kunci manajemen dari negara asal perusahaan. Contohnya, perusahaan Cina mendirikan perusahaan cabang di Indonesia, lalu memilih atau mengirimkan kunci manajemen langsung dari Cina untuk mengoperasikan perusahaan di Indonesia. Kedua ada polisentris, yaitu orientasi perusahaan yang mengisi cabang di luar negerinya dengan pekerja dari warga negara tempat perusahaan berada. Contohnya perusahaan Cina mendirikan perusahaan cabang di Indonesia dan memilih warga negara Indonesia untuk mengoperasikan perusahaannya. Ketiga ada regiosentris, yaitu memilih posisi kunci dari negara-negara di sekitar tempat perusahaan. Contohnya perusahaan Cina mendirikan perusahaan cabang di Indonesia lalu memilih manajer dari Singapura atau Filipina. Yang keempat ada geosentris, yaitu keyakinan bahwa seluruh staf harus didapatkan berdasarkan basis global, yaitu contohnya seperti perusahaan Cina mendirikan perusahaan cabang di Indonesia lalu merekrut staf tanpa mengenal batas negara asal calon pelamar.
Menyambung pembahasan yang disampaikan oleh Saudari Nura, di sini saya akan melanjutkan kenapa sih kita harus memilih pendekatan tersebut dan kendalanya apa saja. Yang pertama ada etnosentrik. Alasan memilihnya karena kurangnya keahlian di negara setempat atau host country. Yang kedua, keinginan menjaga budaya dan kontrol yang lebih kuat. Yang ketiga, keinginan mentransfer kemampuan atau keunggulan perusahaan. Nah, kendalanya apa? Sekalipun begitu, pendekatan etnosentrik memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk membiayai para ekspatriat dalam beradaptasi dan menghadapi masalah hukum setempat. Belum lagi ada resiko ketidakcocokan antara ekspatriat dengan pekerja lokal di negara setempat maupun resiko kurangnya kemampuan ekspatriat dalam beradaptasi dengan budaya dan etos kerja, sehingga menimbulkan clash dan menyebabkan penurunan motivasi dan moral dari pekerja lokal. Apabila keadaan seperti ini berlanjut, maka dapat menyebabkan penurunan intensitas produktivitas kerja. Yang kedua, polisentrik. Kenapa sih kita harus memilih ini? Yang pertama, mengurangi kesalahpahaman budaya. Yang kedua, biaya penempatan lebih murah dari tenaga asing. Nah, kendalanya, kekurangan pendekatan polisentrik ini terutama berkaitan dengan munculnya keraguan dari perusahaan pusat akan loyalitas dan akuntabilitas dari pekerja lokal. Yang ketiga, ada regiosentrik. Kenapa kita memilih regiosentrik ini? Yang pertama, karena biaya staffing lebih murah daripada negara asal. Yang kedua, dianggap lebih berkualitas. Dan yang ketiga, pemanfaatan budaya setempat lebih mudah. Kendalanya, pendekatan ini lebih jarang digunakan apabila dibandingkan dengan pendekatan yang lainnya, karena ada faktor-faktor seperti kurangnya efisiensi, tidak ekonomis, serta cenderung rentan terhadap benturan perbedaan culture dan budaya kerja antara pihak karyawan dengan pihak direksi. Belum lagi hambatan dalam regulasi hukum setempat dalam menempatkan pekerja-pekerja asing dari negara yang berbeda-beda dengan jumlah yang tidak sedikit. Nah, yang terakhir, geosentrik. Alasan memilihnya karena lebih efisien. Yang kedua, the best person for the job. Yang ketiga, budaya dan norma yang dimiliki lebih kuat dan konsisten. Nah, kendalanya pendekatan geosentrik tidak begitu terfokus pada suatu negara, tentu saja pada suatu wilayah geografis. Dalam hal ini, segmentasi pasar didasarkan pada pengelompokan wilayah atau kelompok antar negara yang mirip antara satu dengan yang lainnya. Wilayah tersebut terbentuk karena adanya kesamaan seperti latar belakang budaya, ekonomis, dan politik. Jadi belum tentu ada kecocokan budaya. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, dadah.